Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Mawaddah dengan NIM 1905 1060 10029. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang rancangan percobaan keteknikan, di mana dosen pengampunya yaitu Bapak Bambang Soekarno Putra, STP MSI. Untuk topik pembahasannya ada 4. Yang pertama, split plot design. Yang kedua, split block design. Yang ketiga, analisis regresi. Dan yang keempat, analisis korelasi. Ya, yang pertama, split plot design atau rancangan peta terbagi. Dan variasinya antara lain, yang pertama, rancangan peta terbagi-terbagi. Yang kedua, rancangan peta terbagi teralur. Unit percobaan dalam rancangan peta terbagi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu peta utama dan anak peta. Pada rancangan peta terbagi teralur, taraf-taraf kedua faktor diletakkan bersilangan. Salah satu faktor pada peta horizontal dan faktor yang lain pada peta vertikal. Rancangan peta terbagi diterapkan karena yang pertama, adanya tingkat kepentingan yang berbeda dalam meneliti faktor yang digunakan. Yang kedua, pengembangan dari percobaan yang telah berjalan. Dan yang ketiga, kendala pengacakan di lapangan. Rancangan peta terbagi-terbagi diterapkan pada percobaan yang menggunakan 3 faktor atau lebih. Rancangan peta terbagi teralur lebih ditekankan pada interaksi dari kedua faktor. Yang kedua, split block design. Nama lain untuk rancangan split block adalah strip plot atau rancangan peta berjalur. Rancangan ini sesuai untuk percobaan 2 faktor, di mana ketepatan pengaruh interaksi antar faktor lebih diutamakan dibandingkan dengan 2 pengaruh lainnya, pengaruh mandiri faktor A dan faktor B. Prinsip split block ada 3. Yang pertama, mirip dengan rancangan split plot, hanya saja pada split block, subunit perlakuan ditempatkan dalam satu jalur yang tegak lurus terhadap perlakuan peta utamanya. Yang kedua, pada split block, faktor pertama ditempatkan secara acak dalam jalur vertikal, sedangkan faktor kedua ditempatkan secara acak pada jalur horizontal. Yang ketiga, setiap jalur mendapatkan satu perlakuan faktor A dan satu perlakuan faktor B. Split plot versus split block. Pada split plot, yang pertama, anak peta B ditempatkan secara acak pada setiap peta utamanya. Yang kedua, contoh pada split plot, perlakuan taraf B1 letaknya acak untuk masing-masing taraf faktor A. Pada taraf A3 berada pada baris kedua, sedangkan pada taraf A2 terletak pada baris 1 atau pertama. Split block atau strip plot. Pada split block, penempatan anak peta berada dalam jalur yang sama pada keseluruhan peta utama. Contohnya pada split block, perlakuan B1 berada pada baris ketiga untuk semua peta utamanya, sehingga perlakuan subunit tersebut akan membagi kelompok dalam arah vertikal atas dan bawah. Formula analisis seragam dapat dilihat pada gambar yang tertampil di layar. Dan untuk tabel sidik ragam juga dapat dilihat pada tabel berikut ini. Kemudian berikut ada contoh hipotesis yang juga dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya yaitu regresi. Analisis regresi merupakan metode dalam statistika yang digunakan untuk mengetahui pola hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, yaitu menurut Hosmer dan Lemeshow pada tahun 2000. Berdasarkan pola hubungannya, analisis regresi terbagi atas analisis regresi linear dan
analisis regresi non-linear. Menurut Hasan pada tahun 1999, suatu model disebut model regresi non-linear apabila variabel-variabelnya ada yang. Kapan kita menggunakan regresi linear? Regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antar dua variabel. Selanjutnya ada perbedaan regresi linear dan non-linear. Regresi linear adalah teknis analisis data yang memprediksi nilai data yang tidak diketahui dengan menggunakan nilai data lain yang terkait dan diketahui. Secara matematis, memodelkan variabel yang tidak diketahui atau tergantung dan variabel yang dikenal atau independen sebagai persamaan linear. Sedangkan regresi non-linear merupakan suatu metode analisis regresi untuk mendapatkan model non-linear yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas. Macam-macam regresi linear. Yang pertama ada metode tangan bebas, yaitu dengan memperhatikan letak titik dalam diagram, bentuk regresi dapat diperkirakan. Jika letak titik tersebut di sekitar garis lurus, maka cukup beralasan untuk menduga regresi linear. Jika letak titik di sekitar garis lengkung, wajarlah untuk menduga bahwa regresi non-linear. Sebagai ilustrasi, dapat diperhatikan diagram di samping. Yang kedua, ada metode kuadrat terkecil untuk regresi linear. Metode tangan bebas dapat dipakai untuk menolong menentukan dugaan bentuk regresi apakah linear atau tidak. Dengan menggunakan metode kuadrat terkecil, ternyata koefisien regresi A dan B untuk regresi linear dapat ditentukan dengan rumus yang dapat dilihat pada layar. Selanjutnya, macam-macam regresi non-linear. Yang pertama yaitu parabola kuadratik. Yang kedua, parabolik kubik. Yang ketiga, eksponen. Yang keempat, geometrik. Yang kelima, Gompers. Yang keenam, logistik. Yang ketujuh, hiperbola. Yang terakhir yaitu analisis korelasi. Analisis korelasi merupakan studi yang membahas tentang derajat atau seberapa kuat hubungan antar dua variabel atau lebih. Ukuran derajat hubungan disebut koefisien korelasi. Koefisien korelasi merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuat hubungan antara dua variabel atau lebih. Arah dinyatakan dalam bentuk hubungan positif atau negatif. Arah hubungan positif berarti apabila nilai variabel ditingkatkan, maka akan meningkatkan nilai variabel yang lain. Apabila nilai variabel diturunkan, maka akan menurunkan nilai variabel yang lain. Selanjutnya, arah hubungan negatif berarti apabila nilai variabel ditingkatkan, maka akan menurunkan nilai variabel yang lain. Dan apabila nilai variabel diturunkan, maka akan meningkatkan nilai variabel yang lain. Kuat hubungan dan koefisien korelasi. Kuat hubungan dinyatakan dalam bentuk angka antara 0 sampai 1. Angka 0 menunjukkan hubungan yang tidak ada, angka 1 menunjukkan hubungan yang sempurna. Koefisien korelasi. Besar koefisien korelasi memiliki range dari -1 sampai +1. Besar koefisien korelasi dapat diketahui berdasarkan penyebaran titik pertemuan antara dua variabel. Semakin kecil koefisien korelasi, maka akan semakin besar kesalahan untuk membuat prediksi. Selanjutnya, teknik korelasi. Untuk teknik korelasi sendiri dapat dilihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya, ada macam-macam teknik korelasi. Yang pertama, korelasi product moment. Untuk keperluan perhitungan koefisien korelasi
atau R berdasarkan sekumpulan data XY. Berukuran N dapat digunakan rumus yang terdapat pada gambar. Yang kedua ada korelasi PHI. Yang ketiga korelasi tata jenjang atau Spearman rank. Yang keempat ada korelasi product moment atau nilai deviasi. Dan yang terakhir ada korelasi poin biserial, yaitu menghitung tingkat hubungan variabel berdata nominal bersifat dikotomi atau X dengan variabel berdata skala interval atau Y. Nama serial akan mengikuti banyaknya dikotomi pada variabel X. Biserial sama dengan 2, triserial sama dengan 3. Sekian video materi dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.